Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-186. Gubernur Hohentorp ditarik ke Betawi. Syekh Ibrahim sudah keluar dari istana, lalu diantar Obruk Jan Abraham ke tempat barisan Tuan Gubernur Hohentorp. Dalam satu perjalanan, Tuan Sarip Besar sudah sampai di markas Butuh. Di Butuh, Tuan Sarip sudah bertemu dengan Gubernur Semarang. Gubernur Hohentorp kaget melihat orang paderi besar tampaknya dari Sumedang. Gubernur dengan hormat bertanya, "Duh Tuan, apa kehendak Tuan datang ke barisan saya? Apa yang dikehendaki, saya menurut saja." Tuan Sarip Besar berkata, "Hanya ingin melihat pasukanmu. Apakah engkau sudah paham dengan pekerjaanmu? Mana yang menjadi musuh dan mana yang menjadi teman?" Gubernur menjawab pelan, "Yang menjadi teman bernama Pangeran Adipati Mangkunagara, yang menjadi musuh bernama Mangkubumi. Sekarang sudah berdiri sebagai raja." Tuan Sarip Besar berkata lagi, "Apakah tandanya orang yang menjadi teman? Apakah sudah bertemu denganmu?" Gubernur menjawab, "Bertemu di dalam batin saja. Orang itu sudah sanggup menjadi teman. Kalau sampai ingkar, tidak diperbolehkan Tuhan." Tuan Sarip berseru, "Engkau ini gubernur menyombongkan kemampuanmu. Orang congkak engkau ini, maka selalu celaka. Kelakuanmu yang seperti itu tanda hanya sekedar menurut omongan orang lain saja. Ini Mangkubumi suratnya sudah sampai di Betawi. Sudah dipercaya pasti oleh Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia. Semua suka dengan Mangkubumi, dan juga Direktur Petrus Albertus suka dengan Mangkubumi. Dia tidak berbohong. Sekarang aku ditugaskan untuk membubarkan barisanmu. Tuan Jenderal sudah memegang Mangkubumi yang akan diangkat sebagai raja di separuh tanah Jawa." Tuan Sarip Besar lalu menunjukkan stempel dari Gubernur Jenderal. Seketika wajah Gubernur Hohentorp pucat, lalu dengan menghibah-hibah meminta kepada Tuan Syekh Ibrahim, "Tuan, tolonglah jangan sampai saya menemui keburukan," pinta Hohentorp. Tuan Sarip berseru, "Kalaupun tidak bernasib buruk, pasti celaka engkau. Karena menurut ucapan Mangkunagara, orang yang tidak mau bertemu masih engkau rengkuh. Sudah berapa lama engkau melakukan perdamaian itu? Sudah setahun tidak tercapai kesepakatan apapun. Beda dengan Mangkubumi itu. Ada hal baik pasti mengajak bertemu. Demikian itu kalau bersungguh-sungguh. Sekarang tugasmu sudah selesai dan kembalilah ke Semarang. Lalu aku yang akan meneruskan bertemu dengan Mangkubumi, karena wakil jenderal sekarang adalah diriku." Gubernur Hohentorp segera memukul tanda bubar. Pasukan lalu mundur dari Butuh ke Surakarta. Sementara itu pasukan Panembahan Madura datang dengan prajurit sejumlah 700. Ketika dulu surat Hohentorp datang untuk meminta pasukan guna menyerang Mangkubumi, Panembahan sangat repot mengerahkan pasukan, sehingga datang terlambat. Maka dari itu datang belakangan di Surakarta. Panembahan Madura sudah berada di rumah Petor Brigton dan pasukannya sudah berbaris di Baturono. Bersamaan waktunya Gubernur Hohentorp datang dari barisan Butuh bersama Tuan Sarip Besar. Panembahan Madura tersenyum dan bertanya bagaimana rencana selanjutnya. Gubernur berkata, "Sudah selesai oleh duta dari Sultan Rum." Tuan Sarip Besar memanggil Haji Duljaki. Setelah datang disuruh menjawab pertanyaan Panembahan tadi. Sudah dijelaskan bahwa Gubernur Jenderal sepakat memegang Sunan Mangkubumi karena berwatak terus terang dan tidak bohong. Kalau sampai kalah pun akan dibantu karena wataknya bersungguh-sungguh. Panembahan tertawa mendengar penjelasan ini. Panembahan segera memanggil kuda perang langit ke depan. Panembahan berkata pelan, "Tuan, ini pembantu saya yang sering saya tunjuk bertemu Mangkunagara. Sudah 10 kali belum juga diizinkan bertemu secara dekat. Juga pernah saya utus kepada Mangkubumi.
dan sering diterima dengan mendekat. Bertanya Tuan Syekh Ibrahim, baik mana Mangkubumi itu dengan keponakannya dalam hal watak? Kuda perang langit menyembah. Hamba berkata terus terang, pilih sang ayah. Dalam hal watak tak beda, juga lebih baik Mangkubumi. Wataknya sentosa dan tak terlihat memusuhi kepada lawan. Kalau berkata kepada lawan untuk mendekat, ya dekat benar. Tidak harus meletakkan keris. Sering kepada hamba berkata, hei perang langit, pakailah kerismu. Mustahil engkau berani menikamku. Kalaupun engkau berani, masih lebih bagus kerisku. Berkata sambil tertawa sang raja. Beda dengan Mangkunagara. Kalau menemui dari jauh, sehingga samar-samar. Juga tidak mau saling berbincang. Tak terlihat kuncung rambutnya. Tertawa yang mendengar penuturan kuda perang langit. Tuan Sri Besar makin mantap mendengar perkataan utusan dari Madura, kuda perang langit, yang sudah sering diutus menemui kedua pangeran. Orang Madura pun menyaksikan Mangkubumi lebih unggul dalam watak dan keperwiraan, budi halus dan berwatak sentosa. Hati mantap dan setia, dan tidak pernah menyimpan rasa takut dalam hati. Juga telah paham watak Madya, Nista, dan Utomo. Tuan Sri Besar sangat suka karena berita-berita yang dia dengar sebelumnya makin terbukti. Gubernur baru 3 hari berada di Surakarta, sudah ada utusan Pangeran Mangkunagara yang menyusul untuk menyerahkan surat. Dalam surat dikatakan bahwa Pangeran mengajak gubernur untuk segera menyerang Sunan Kabanaran yang sekarang sedang bermarkas di Rarombo. Prajuritnya banyak yang pergi dan sekarang tinggal sedikit. Utusan Mangkunagara adalah Demang Karanganyar, Ngabehi Malang Sumirang, dan Ngabehi Malang Dewa. Gubernur yang mendapat surat segera memberitahu Panembahan Madura dan Tuan Sri Besar pun dimohon datang. Surat lalu dibaca oleh juru bahasa. Isi suratnya sebagai berikut. Tuan Gubernur, saya persilahkan melalui sebelah barat sungai dan di Japuh menyeberang ke timur. Saya menyeberang Malalen dan lalu mengepung dengan bebas. Jangan sampai tanggung. Setelah selesai pembacaan surat, Panembahan Madura menjawab utusan Mangkunagara. Hei utusan, katakan kepada anak Mangkunagara. Ingatlah, saya tidak lagi menyebut Pangeran Adipati kepada tuanmu. Karena aku mendengar Raja Kabanaran sudah mencabut nama yang dulu diberikannya itu. 3 utusan tertunduk malu oleh perkataan Panembahan Madura. Panembahan melanjutkan. Begini adik-adik utusan, sesungguhnya gubernur sudah khawatir kepada Pangeran Mangkunagara. Karena setiap hendak ditemui selalu menghindar. Sehingga gubernur yang terkena prasangka buruk dikira tidak becus melakukan perundingan. Surat dari Pangeran Mangkunagara ini tidak diberi balasan, karena sudah ada berita dari Betawi bahwa Tuan Gubernur Jenderal sudah memegang Pangeran Mangkubumi sebagai mitra, karena perkataannya bisa dipercaya. Oleh karena itu, sebaiknya Naaryo Mangkunagara saling bertemu dengan Sang Raja Kabanaran. Mumpung saya masih di sini, sebagai orang tua saya usahakan bisa mendamaikan keduanya. Sudah. Sekarang para utusan segera pulanglah. Tuanku Gubernur mendapat cacat di mata Gubernur Jenderal karena Mangkunagara mengulur waktu pertemuan. Gubernur mendapat marah karena percaya kepada orang yang belum punya kesepakatan. 3 utusan Pangeran Mangkunagara pamit kembali. Sampai di markas Tugu, mereka melaporkan bahwa perjalanan mereka tak mendapat hasil karena ditolak. Maka dari itu, mereka kemudian mundur dari Surakarta. Gubernur Semarang mendapat marah Gubernur Jenderal karena sampai lama belum memberi kabar perihal perjanjian dengan Pangeran Mangkunagara. Apakah akan dilanjutkan berunding dengan orang yang selalu mengulur waktu? Mustahil. Kurang darah Mataram yang baik wataknya. Kumpeni lalu beralih memilih berunding dengan Sunan Kabanaran. Pangeran Mangkunagara ketika mendengar penuturan para utusan sangat heran dan menyesal. Tetapi perasaannya mengatakan bahwa dia kini sudah berhasil menguasai tanah Jawa. Tanah mancanegara yang berada dalam penguasaannya sejumlah 70.000 cacah.
sudah hampir separuh dari tanah Jawa.